Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alfalah, kali ini senang sekali bisa ngisi podcast. Ngapain sih? Ngobrolin apapun yang menginspirasi. Nah, saya Instianda sebagai host di channel YDSF Peduli. By the way, bulan ini adalah momen Hari Pendidikan, yang mana pendidikan itu sangat penting karena dapat mewujudkan generasi yang lebih baik. Menjelajahi topik menarik ini, kali ini ada narasumber dari YDSF Peduli di program pendidikan. Apa saja sih program pendidikan itu? Yang mana kan pendidikan biasanya menekan angka putus sekolah ya. Bagaimana sih tentang pendidikan di Yayasan Dana Sosial Alfalah di YDSF, tentang penerima manfaat atau event-event yang lainnya. Nah, yuk kita ketahui lebih lanjut bersama Mbak Iva Fauzia. Halo Mbak Iva. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Programnya dulu deh, program di YDSF ya. Apa saja sih programnya di pendidikan itu? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Iva Fauzia dari YDSF Peduli, YDSF Malang, selaku PIC pendidikan kayak gitu ya Kak ya. Tadi berkaitan dengan apa aja sih ya program-program pendidikan yang ada di YDSF gitu. Jadi di YDSF itu ada beberapa program kegiatan gitu. Ada program beasiswa gitu ya. Kita ada namanya program Pena Bangsa atau Peduli Anak Bangsa. Apa sih itu? Yaitu program bantuannya adalah support untuk bantuan pendidikan, misalnya kayak pembayaran SPP, seperti kemudian pembiayaan biaya sekolah-sekolah yang lainnya, kemudian seperti juga paket back to school segala macam kayak gitu. Nah, itu targetnya tuh ke anak-anak yang kayak gimana tuh? Jadi terkait dengan Pena Bangsa ini, program beasiswa insidental ini ya, itu targetnya adalah siswa gitu ya, khususnya memang dari keluarga prasejahtera, siswa dari SD sampai kuliah Kak. Jadi memang beasiswa ini sifatnya insidental dan kondisional, bisa menyesuaikan dari penerimaan manfaatnya di tingkat SD segala macam tadi kayak gitu. Jadi kita dalam proses misalnya mengajukan ya, dari calon penerima manfaat itu misalnya mengajukan beasiswa, nanti akan kita screening, kita akan pelajari, kemudian juga akan ada survei untuk memastikan bahwasannya memang beasiswa ini tepat sasaran kayak gitu. Itu apakah harus yatim atau yang benar-benar tidak mampu, apa gimana itu? Oke, kalau sasaran di penerima beasiswa Pena Bangsa itu bisa dari keluarga prasejahtera, kemudian juga dari yatim, itu juga bisa. Nah, selain kalau ini kan tadi beasiswa yang sifatnya insidental ya, maksudnya kayak sekali sesi bantuan sudah selesai, sudah kita akan lepas seperti itu. Kemudian ada namanya program beasiswa Pena Bangsa berkarakter. Nah, ini program beasiswa yang sifatnya rutin Kak. Jadi memang kita memberikan beasiswa ini selama 3 tahun, jenjang 3 tahun kepada siswa SMP. Program beasiswa ini tuh pendampingan gitu. Jadi pendampingan secara rutin. Pendampingan apa? Pendampingannya itu adalah pendampingan ruhiyah. Kayak apa ya, kita membantu adik-adik, dalam hal ini case-nya adalah untuk adik yatim dan dari prasejahtera, untuk peningkatan ruhiyah dan keterampilan kayak gitu. Jadi sepekan sekali ada mentoring ya? Sama maksudnya buat anak yatim sama duafa juga. Oh, jadi bedanya apa nih dari beasiswa Pena Bangsa sama berkarakter? Oke, kalau berkarakter itu rutin, ada pendampingannya. Jadi kita selain memberikan beasiswa berupa dukungan biaya pendidikan, itu juga ada pendampingannya tadi. Nah, kalau Pena Bangsa yang tadi, yang Pena Bangsa itu sifatnya insidental, sekali memberikan bantuan selesai kayak gitu. Itu yang dari beasiswa. Kemudian juga ada program-program lain di pendampingannya itu ya, kayak gitu sama yang tadi. Kemudian juga di YDSF juga concern terhadap hal-hal pendidikan yang lain, seperti kita support juga untuk pelatihan terhadap guru, peningkatan kapasitas guru, kemudian termasuk bantuan sapras, kemudian
hal-hal yang lain, pelatihan-pelatihan kepada siswa dan guru. Itu ada program namanya Educare kayak gitu. Oh iya Educare. Termasuk event pendidikan termasuk event. kayak gitu. Nah, tujuannya itu apa sih dari program-program itu? Yang tadi ya. Iya, Tentunya YDSF sebagai Lasnas yang bergerak di bidang Ziswaf, kita ada beberapa bidang kayak gitu kan ya, bidang garap, ada bidang dakwah, bidang soskem, pendidikan, yatim dan segala macam kayak gitu. Tentunya kita ingin ini ya, turut berpartisipasi dalam hal di masyarakat kayak gitu, sesuai dengan misi gitu ya, misinya YDSF. Oke. Dari Educare kan ada event nih. Kan kita momen di sini kan Hari Pendidikan. Nah, rencananya apa ada event di Hari Pendidikan ini? Spesial untuk Hardiknas, di Hardiknas 2024 ini kita ada rencana event untuk kita melaksanakan sebuah sosialisasi di sebuah sekolah kayak gitu. Kemudian tema yang kita angkat itu adalah terkait dengan kekerasan dan bullying, perundungan kayak gitu. Oh, jadi nanti ada sosialisasi tentang perundungan kayak gitu dan kekerasan kayak gitu. Kenapa kita angkat tema ini? Karena kita berangkat dari sebuah case ya Kak ya. Jadi beberapa program di Educare itu memang ketika kita menghadirkan sebuah program, kita berangkat dari case yang ada di temuan di lapangan gitu. Temuan di lapangan itu ternyata masih banyak kasus-kasus kekerasan kayak gitu ya. Data di tahun 2023 aja itu kayak ada sekitar 2.325 kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun perundungan yang terjadi pada usia anak kayak gitu. Itu di anak dan perempuan maksudnya ya. Se-Indonesia. Iya, itu data se-Indonesia. Data ini didapat dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kayak gitu. Jadi di antaranya data temuan di masyarakat itu ya Kak ya. Data temuannya di tahun 2023 itu ada 2.355 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan. Nah, di antaranya 861 temuan kasus ini itu ada di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, di satuan pendidikan kayak gitu. Nah, dari sekian tadi 861 itu diantaranya terdapat kasus-kasus seperti perundungan atau bullying tadi, kemudian ada bahkan kekerasan seksual, kemudian kekerasan psikis dan lain sebagainya. Itu data yang tercatat gitu ya. Maksudnya data yang memang didapat yang dirilis oleh Komnas Perlindungan Anak kayak gitu. Sedangkan pasti hal-hal yang tidak tercatat tadi masih ada. Dan kita berangkat dari itu, apalagi kalau kita lihat kelas ke belakang beberapa kasus beberapa hari ini, itu kan banyak yang terkait dengan itu. Jadi kita mencoba untuk ingin memberikan sosialisasi pembelajaran kepada adik-adik perihal bahaya dari kekerasan itu sendiri. Nah, mungkin yang akan menjadi berbeda itu adalah kita akan menyampaikan itu kepada anak sekolah gitu kan, anak usia SD di sini. Jadi insya Allah kita akan coba menyampaikan ini dalam sebuah games, dalam sebuah experience yang menarik, edukatif gitu ya, supaya mereka juga, ini kan kayak materi ini cukup ini ya, apalagi yang part of kekerasan seksual gitu kan, agak mungkin jadi sorotan. Iya, sorotan, kemudian juga kayak serem banget gitu kan ya. Jadi itu kapan tuh eventnya? Oke. Eventnya insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 18 Mei di bulan ini. Insya Allah akan bertempat di satu sekolah di sebuah kabupaten. Kayak gitu. Jadi sasarannya di sekolah kabupaten memang di situ ya? Kayak gitu. Oke. Jadi sahabat di YDSF bulan ini akan ada event sosialisasi tentang pembulian, kekerasan terhadap para siswa untuk anak-anak gitu ya.
kedepannya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari. Dan untuk sahabat yang ingin berkontribusi atau berdonasi, bersedekah atau ingin bergabung, bisa langsung aja cek di channel YDSF Peduli atau di sosial media @YDSF-Peduli. Oke, Itu udah. ya. Apa ada tambahan lagi mungkin? Nah, nanti insya Allah di peringatan hari ini, peringatan Hardiknas tahun ini, insya Allah kita akan ada proyek edukasi kepada sekolah di sekolah MI dan MTS kayak gitu ya. Nanti kita akan bagi mereka menjadi 2 sesi yang berbeda, maksudnya 2 kelas yang berbeda, dari anak yang MTS sama anak yang MI. Nah, kita pengen insya Allah akan melaksanakan program edukasi ini dikemas dalam edu games dan ingin memberikan experience yang menarik kepada adik-adik perihal edukasi tentang kekerasan dan bullying ini gitu. Pengennya kita memberikan mengedukasinya itu tadi ya lewat hal-hal yang menarik, membuat mereka excited mengikuti kegiatan ini lewat games, misalnya lagu dan segala macam gitu, agar bisa materi ini bisa masuk dan ini sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang tadi. Oke, mungkin ada harapannya untuk adik-adik nanti. Jadi harapannya dalam hal ini ya pendidikan ya, kita semua punya tugas untuk mendukung menciptakan suasana pendidikan yang ramah anak, yang sehat, yang aman untuk anak kayak gitu ya. Di antaranya tindakan preventif kita yang ingin kita berikan intervensinya adalah ini tadi, edukasi terkait dengan kekerasan dan bullying yang semakin kesini kasusnya sepertinya semakin muncul di permukaan, semakin banyak kayak gitu. Jadi paling kecil preventifnya di sini kayak gitu. Dan YDSF ingin berpartisipasi sebagai lembaga yang juga concern di pendidikan, ingin yaitu tadi ya mendukung pendidikan ini, diantaranya menciptakan lingkungannya sekolah yang ramah tadi kayak gitu. Temanya apa nih? Oke, terkait event tadi ya. Jadi insya Allah temanya itu adalah sekolah aman, sekolah menyenangkan kayak gitu. Jadi memang kita kayaknya sekolah aman, sekolah ingin menyenangkan. ingin memberikan experience kepada adik-adik bahwasanya sekolah yang aman tadi itu adalah sekolah yang menyenangkan, yang kayaknya pengennya edukasinya itu akan Iya, membuat kadang mereka kan ada anak-anak yang nggak mau sekolah gitu kan, nggak nyaman gitu. Mungkin karena lingkungannya gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, sudah cukup mungkin ya. Oke. Oke sahabat Al-Falah, itu dia pemaparan dari Kak Iva Fauzia sebagai divisi pendidikan di program pendidikan ya di YDSF Malang. Nah, terima kasih untuk sahabat Al-Falah yang sudah meluangkan waktu untuk melihat podcast di YDSF Peduli Podcast. Ngapain sih? Ngobrolin apapun yang menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.